Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM belakang 008. Kali ini akan membuat materi studi hadis tentang syarah dan pemahaman hadis. Definisi syarah hadis. Secara bahasa, kata syarah terdiri dari 3 huruf yang memiliki arti al-fath pembukaan dan al-bayan penjelasan. Sedangkan kata hadis terdiri juga dari 3 huruf yang memiliki arti baru atau sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jika dua suku kata syarah dan hadis digabungkan menjadi sebuah frasa, maka pengertiannya dalam studi hadis adalah ilmu yang membahas tentang makna dan maksud dari hadis-hadis yang disampaikan kepada Nabi Muhammad berdasarkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan batas kemampuan manusia. Urgency. Di antara tujuan dari ilmu hadis adalah mengetahui makna dan fikih hadis Rasulullah. Bahkan bisa dibilang tujuan ini merupakan buah dari ilmu hadis, sebab hadis dengan memahami makna dan fikih hadis syariat Islam dapat tegak. Sejarah kemunculan syarah hadis. Keputusan embryo ilmu syarah hadis terjadi sejak era Rasulullah, kemudian semakin berkembang di era sahabat dan tabi'in. Karya-karya syarah hadis baru muncul di era tabi'al tabi'in. Sebagian dari mereka mengelompokkan ucapan-ucapan Rasulullah dan sebagian lagi mengelompokkan ucapan-ucapan para sahabat. Ragam kitab syarah hadis. A. Model pensyarahan tematik atau maudhu. Langkah yang melakukan pensyarah hadis dalam model tematik adalah dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah terlebih dahulu, kemudian menentukan hadis-hadis yang hendak disyarahi baik dari segi sanad maupun matanya dengan menampakkannya ke dalam tema-tema pembahasan yang sudah disusun. B. Model pensyarah objektif atau mautik. Model pensyarah ini memiliki karakteristik pada penyebutan kata qaulu atau katanya yang umumnya disebutkan pensyarah sebelum menjelaskan sanad atau matan hadis dari sumber yang disyarahi. C. Model pensyarah jabur atau mizan. Jenis model pensyarah ini terlihat dari struktur pembahasan dalamnya. Secara umum, metode yang digunakan adalah dengan cara mencantumkan teks hadis dengan lengkap, baik sanad maupun matanya. Kemudian diikuti dengan penjelasan dari sanad dan matan hadis tersebut. Metode pemahaman hadis. Untuk memahami hadis Rasulullah diperlukan metode yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam menangkap pesan di dalamnya. Yusuf Al-Qaradawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah An-Nabawiyah menawarkan metode pemahaman hadis dengan memperhatikan sejumlah aspek, yaitu 1. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. 2. Menghimpun hadis-hadis yang saling terkait dalam tema yang sama. 3. Menggabungkan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif. 4. Mempertimbangkan latar historis hadis. 5. Membedakan relativitas sarana dan sarana statis hadis. 6. Memperhatikan makna majas dalam hadis. 7. Membedakan arah ghaib dan visible fondasi. 8. Memastikan makna dan konotasi kata dalam hadis. Teknik pemahaman hadis. Dalam studi hadis dikenal teknik interpretasi yang secara umum disebut ilm atau al-ma'ani atau al-hadis. Ilmu ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap makna matan hadis dengan mempertimbangkan berbagai aspek konseptual yang melingkupi. 1. Teknik pemahaman tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual adalah upaya memahami makna suatu hadis hanya melihatnya redaksi matan hadis saja. 2. Teknik pemahaman intelektual. Pemahaman hadis secara intelektual adalah upaya memahami makna hadis dengan cara menemukan relasi yang terjalin antara teks matan hadis tertentu dengan teks-teks hadis yang lain dan khabar atau dengan ayat Al-Quran. 3. Teknik pemahaman konseptual. Pemahaman hadis secara konseptual adalah upaya memahami suatu hadis dengan cara melihat tata kondisi dan situasi di mana hadis tersebut muncul, kemudian mengukur relevansinya dengan kondisi dan situasi saat ini. Prinsip memahami hadis. 1. Prinsip konfirmasi, yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. 2. Prinsip tematis komponen, yaitu teks-teks hadis dipahami sebagai kesatuan yang integral. 3. Prinsip timus, yaitu melihat hadis terakhir dalam wacana kultural dan bahasa Arab. 4. Prinsip histori, yaitu memahami latar belakang sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi khusus yang melatar belakangi munculnya hadis tadi. 5. Prinsip relasi, yaitu selain memahami latar situasi masa lalu, di mana suatu hadis muncul juga memahami latar situasi kekinian masyarakat. 6. Prinsip etis dan logis, dan bahwa hadis-hadis hakum tidak saja dipahami sebagai kumpulan turunan perundangan, dari itu ia mengandung nilai etis yang dalam. Dan terakhir, prinsip distingsi instrumental dan intentional. Hadis Nabi Islam memiliki definisi instrumental yang sifatnya temporal dan kultural, juga memiliki dimensi intensional, yang sifatnya permanen dan universal. Dalam hal ini, saya untuk diketahui antara cara yang ditempuh dengan tujuan asasi yang hendak diwujudkan oleh Rasulullah terkait dengan sabdanya. Sekian presentasi kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dan tidak saja kurang tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.